Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anawai Sakina dari kelas E Kolaka Utara, Fakultas Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Kendari. Baiklah, kali ini saya akan melakukan presentasi tentang materi perencanaan PAUD. Sebelum itu, kita juga harus mengetahui tentang pengertian PAUD atau pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini pada hakikatnya ialah pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada perkembangan seluruh aspek kepribadian anak secara institusional. Pendidikan anak usia dini juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan perkembangan, baik koordinasi motorik, kecerdasan emosi, kecerdasan jamak maupun kecerdasan spiritual. Terus yang kedua yaitu kita juga harus mengetahui tentang pentingnya PAUD. PAUD memegang peranan yang sangat penting dan menentukan bagi sejarah perkembangan anak selanjutnya karena merupakan fondasi dasar bagi kepribadian anak. Anak yang mendapatkan pembinaan yang tepat dan efektif sejak usia dini akan mendapat peningkatan kesehatan serta kesejahteraan fisik dan mental yang berdampak pada peningkatan prestasi belajar anak, etos kerja anak, dan produktivitas sehingga mampu dan mandiri mengoptimalkan potensi dirinya. Terus yaitu yang ketiga yaitu pengertian perencanaan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi yang berada di dalam diri dan di luar sebagai upaya mencapai tujuan belajar tertentu. Poin yang keempat yaitu perencanaan pembelajaran PAUD. Pembelajaran anak usia dini pada hakikatnya adalah pengembangan kurikulum secara konkret berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang diberikan pada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas perkembangan yang harus dikuasainya dalam rangka pencapaian kompetensi yang dimiliki oleh anak. Adapun dalam menyusun perencanaan pembelajaran harus disertakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan tahap perkembangan anak, yaitu maksudnya rencana pembelajaran disusun untuk memberikan panduan dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak. Dengan kata lain, penyusunan rencana pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Terus yang kedua, memenuhi kebutuhan belajar anak. Selain memperhatikan tahap perkembangan anak, rencana pembelajaran juga harus memenuhi kebutuhan belajar anak secara individu, karena setiap anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Meskipun pada umumnya anak pada usia tertentu ada dalam tahap perkembangan yang sama, tetapi pada kenyataannya setiap anak memiliki kekhasan masing-masing. Oleh karena itu, dalam rencana pembelajaran perlu juga memperhatikan kekhasan anak secara individu. Terus poin yang ketiga yaitu menyeluruh. Di sini maksudnya rencana pembelajaran yang disusun harus meliputi semua aspek perkembangan fisik motorik, kognitif, sosial emosional, nilai agama dan moral, bahasa, dan seni sebagai satu kesatuan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Terus yang keempat yaitu operasional. Di sini operasional terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tujuan jelas dan dapat diukur. Perencanaan yang dibuat harus berisi tujuan yang jelas dan ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran. Terus poin yang kedua yaitu dapat dilaksanakan. Perencanaan disusun sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Karena itu, penyusunan perencanaan pembelajaran harus dipastikan dapat diterapkan dalam pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Terus poin yang terakhir yaitu mengoptimalkan potensi lingkungan. Salah satu tujuan PAUD adalah mengembangkan kemampuan anak dalam mengenal lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, anak diharapkan peka terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Anak dapat melihat lingkungan sekitar sebagai pusat sumber belajar, sebagai potensi yang harus dioptimalkan, dan sebagai wahana yang harus dijaga kelestariannya. Karena itu, perkembangan rencana belajar untuk pendidikan anak usia dini harus berakar pada lingkungan di sekitar anak. Lingkungan yang dimaksud ini adalah lingkungan fisik dan lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik yakni orang yang ada di sekitar anak, serta lingkungan non-fisik yakni adat, budaya, nilai-nilai keagamaan, seni, bahasa, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu komponen-komponen pembelajaran anak usia dini. Adapun komponen-komponen pembelajaran anak usia dini, yang pertama yaitu ada program tahunan. Program tahunan merupakan rencana pembelajaran untuk 1 tahun ajaran.
yaitu terdiri dari semester 1 dan semester 2. Dalam perencanaan tahunan terdiri dari indikator perkembangan anak dalam 1 tahun ajaran dan tema yang dikembangkan untuk 1 tahun ajaran. Terus yang kedua yaitu program semester. Program semester yaitu perencanaan pembelajaran untuk 1 tahun semester. 1 semester yang terdiri dari indikator perkembangan untuk 1 semester yang penggunaannya telah ditentukan minggunya serta telah dikaitkan dengan tema pada semester tersebut. Adapun langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari dokumen standar pendidikan anak usia dini, yakni Permen 58 tahun 2009. Terus yang kedua yaitu menjabarkan indikator. Yang ketiga yaitu mengembangkan tema dan subtema. Poin selanjutnya itu pengembangan tema, di mana tema dapat dikembangkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak agar tidak bosan. Dalam pengembangan tema dapat didasari oleh yang pertama, tema yang dihubungkan dengan peristiwa atau kejadian, contoh gejala alam, cuaca, banjir, gunung meletus, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, tema yang dihubungkan dengan minat anak, contoh binatang, dinosaurus, tata surya, mobil, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu tema yang dihubungkan dengan hari-hari besar atau hari-hari spesial seperti Hari Kemerdekaan, Hari Besar Keagamaan, Hari Ibu, Hari Anak, dan lain sebagainya. Terus yang keempat yaitu tema yang dihubungkan dengan konsep pengetahuan, contoh konsep sains berhubungan dengan tanaman, binatang, konsep pengetahuan sosial yang berhubungan dengan konsep diri, teman, keluarga, rumah, ataupun konsep kognitif seperti perhitungan, angka, pasar, toko, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu rencana kegiatan mingguan, yaitu penjabaran dari perencanaan semester yang berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai indikator yang telah direncanakan dalam 1 minggu, sesuai dengan keluasan pembahasan tema dan subtema. RKM dapat terbentuk tabel atau jaring laba-laba. Adapun langkah-langkah pembuatan RKM untuk guru kelas, yaitu yang pertama menjabarkan indikator yang telah dipilih menjadi kegiatan untuk 1 minggu. Kegiatan yang dibuat disesuaikan dengan tema. Terus yang kedua yaitu mengelompokkan kegiatan tersebut sesuai hari dan tahapan-tahapan pembelajaran. Yang kelima, rencana kegiatan harian. Rencana kegiatan harian merupakan penjabaran dari rencana kegiatan mingguan, di mana di dalamnya ada kelompok usia, hari dan tanggal, tema dan subtema, indikator yang akan dikembangkan pada hari tersebut. Kegiatan untuk mencapai indikator, alat atau media yang akan digunakan, alat penilaian yang digunakan dalam rangka mengukur ketercapaian indikator. Adapun langkah-langkah membuat RKH yaitu yang pertama memasukkan indikator yang akan digunakan, memasukkan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam RKM sesuai dengan tahapannya. Yang ketiga, menuliskan alat media, menuliskan alat penilaian, menuliskan kosakata yang akan dikembangkan pada hari tersebut, menuliskan konsep yang akan dikembangkan pada hari tersebut. Adapun rencana penilaian pembelajaran anak usia dini, di sini guru harus menilai berbagai aspek, setiap aspek perkembangan anak, baik dari nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, sosial emosional, dan bahasa ataupun seninya. Adapun beberapa alat penilaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama ada observasi, penilaian untuk mendapatkan informasi dengan mengamati secara langsung perilaku dan perkembangan anak secara terus-menerus dengan mengacu pada indikator yang telah ditetapkan. Terus yang kedua yaitu catatan anekdot, sekumpulan catatan dengan sikap dan perilaku anak dalam situasi tertentu, peristiwa yang terjadi secara insidental, kejadian yang di luar biasanya, seperti misalnya anak terjatuh. Di sini kita bisa mengisi catatan anekdot kita. Terus yang ketiga yaitu percakapan, penilaian untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan atau penalaran anak mengenai sesuatu hal. Terus yang keempat, penugasan atau proyek, penilaian berupa tugas yang harus dikerjakan anak memerlukan waktu tertentu dalam pengerjaannya, misalnya melakukan percobaan menanam biji. Yang kelima yaitu untuk unjuk kerja atau performance, penilaian yang menuntut anak didik untuk melakukan tugas dalam perbuatan yang dapat diamati, misalnya praktik menyanyi, olahraga, atau memperagakan sesuatu. Terus yang keenam yaitu hasil karya atau produk. Hasil
kerja anak didik setelah melakukan suatu kegiatan dapat berupa pekerjaan tangan atau karya seni. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan dari materi perencanaan PAUD. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.